Perintah Umar ini kewajiban, sunnah, telah ditetapkan untuk kalian semua. Jalan juga sudah jelas. Jalan sudah jelas. Nah, kapan kalian berpegang dengan ini, kalian di atas kebaikan. Kalau kalian membawa manusia ke kanan atau ke kiri, inilah kesesatan. Nah, wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna naqtadi wa la naqtadi wa nattabi wa la nabtadi wa lan nadhilla ma tamassakna bil athar. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguhnya kami ini mencontoh, mengikuti, dan kami tidak memulai. Kalau memulai artinya dia buat perkara baru. Iya. Nah, kami cuma mengikuti saja apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nattabi wala nattabi, kami hanya ittida dan tidak berbuat perkara baru. Tidak berbuat tidak. Wala nadhilla ma tamassakna bil athar, dan kami tidak akan tersesat sepanjang kami berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وروى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Al-Auza'i meriwayatkan dari Az-Zuhri, Al-Auza'i meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pezina berzina pada saat dia berzina dan ia dalam keadaan beriman. Maka Az-Zuhri mahada, saya tanya kepada Zuhri, apa ini? Apa artinya? Maka Zuhri berkata, min Allahil ilm wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Dari Allah lah ilmu itu datang, dan terhadap Ar-Rasul penyampaian, dan atas kita adalah menerima. Kewajiban kita adalah menerima. Amiru ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ja'at. Biarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datangnya. Nah, betapa indahnya ucapan Az-Zuhri. Ini termasuk kalimat-kalimat yang harus ada pada dada seorang salafi sunni. Nah, datang kepada hadis-hadis dan dikatakan ilmu itu datangnya dari Allah. Nabi kewajibannya menyampaikan. Adapun kita, kewajiban kita adalah menerima hal tersebut, at-taslim. Biarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datangnya. Nah, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, inna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarruha. Sebenarnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan hadis ini. Hadis ini maknanya wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, tidaklah ia berzina dan dia dalam keadaan beriman, maksudnya dalam keadaan sempurna imannya. Sebagaimana diterangkan oleh para a'immah rahimahullah, dan ini prinsip dalam masalah ini. Dia berzina, tidak mungkin dia berzina dalam keadaan sempurna iman. Dalam keadaan sempurna iman, pasti nanti beriman. Nah, demikian. Wakala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dan berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri ba'da muslimina, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemerintah setelah beliau telah memberikan sunnah-sunnah ala hududiha tasdiqun li kitabillah, mengambil sunnah-sunnah tersebut adalah membenarkan kitab Allah, wa istikmalun li ta'atihi, dan menyempurnakan ketaatan kepadanya, wa quwwatun ala dinillah, dan kekuatan di atas agama Allah. Ya, lihat ya. Dia menganggap bahawa berpegang dengan sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin ini adalah membenarkan kitab Allah, menyempurnakan ketaatan dan kekuatan di atas agama. Iya, kekuatan kaum muslimin di atas hal ini. Musuh-musuh Islam tidak takut dengan jumlah umat Islam yang banyak. Ketakutan musuh-musuh Islam tatkala umat Islam kembali mempelajari agamanya. Kalau umat Islam pelajari agamanya, di situ letak kekuatannya. Nah, letak kekuatannya yang menyebabkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah para sahabat tidak seberapa di zaman itu, tapi mereka menundukkan dunia. Karena mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu akhir umat ini tidak akan menjadi baik, kecuali kalau dia juga menjadi baik dengan apa-apa yang umat-umat sebelumnya atau generasi pertama baik dengannya. Demikian harusnya seorang itu berpikir untuk kembali berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Laisa li ahadin tagyiruha wa la tabdiluha." Tidak boleh bagi seorang pun merubah sunnah tersebut atau menggantinya. Walan nabaru fi ra'yin man khalafaha, dan tidak boleh dia melihat memandang kepada pendapat yang menyelisih sunnah itu. Aman ihtada bima sannu ihtada, siapa yang mengambil petunjuk, siapa yang mengikuti apa yang mereka sunnahkan, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man istabasara biha basar, dan siapa yang mengambil keterangan, nah, kejelasan, maka dia akan memandang dengan sangat jelas. Wa man khalafaha wa taba'a ghayra sabilil mu'minin, dan siapa yang menyelisihinya dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, wallahu Allahu ma tawalla, maka Allah akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa aslahu jahannam, Allah akan masukkannya ke dalam neraka jahannam.
wa sa'at maqira, yaitu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa qala al-Auza'i, dan berkata al-Auza'i, sir ala sunnah dan berhentilah kamu di atas apa yang al-qaum berhenti di atasnya. Ya, kamu sabar di atas sunnah. Kamu berhenti, apa yang para sahabat berhenti di situ, kamu juga berhenti. Para sahabat berbicara, kamu berbicara. Para sahabat diam, kamu juga diam. Ya. Wa qul fima qalu, dan berucaplah kamu seperti apa yang mereka ucapkan. Wa kuffa amma kafur, dan tahanlah kamu dari apa yang mereka tahan. Waslak sabila salafika salih, dan hendaknya kamu tempuh jalannya para ulama as-salafmu yang salih. Ainahu yasa'uka ma wasa'ahum, sungguhnya akan lapang bagimu, ya, akan lapang kamu terima apa yang lapang mereka terima. Ya. Nah, sini oleh pengarang ditekankan kaidah ini. Dan ini kaidah dasar pada seluruh permasalahan agama. Secara khusus berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu berhenti di atas apa yang para sahabat berhenti. Para sahabat tidak berbicara, kini dia tidak berbicara. Ini di antara hujjah Imam Ahmad menunjukkan orang-orang Jahmiyah sampai Khalifah Abu Ja'far waktu itu terbuka hatinya. Nah, ketika Imam Ahmad berdebat dengan Daud dan sekutunya, maka Imam Ahmad bertanya dengan satu pertanyaan. Kata Imam Ahmad, biarkan saya yang bertanya. Ya. Kata Imam Ahmad, ini yang kalian ajarkan sekarang, yaitu mengatakan Al-Quran ini makhluk dan mengfitnah manusia di atasnya. Yang kalian ajarkan sekarang ini, yang kalian pertahankan, apakah Nabi mengetahuinya atau tidak? Apakah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman mengetahuinya atau tidak? Kata ahli bidah ini, katanya mereka tidak mengetahuinya. Ya. Nah, maka Ahmad bin Hanbal berkata, betapa celakanya kamu. Sesuatu yang Nabi tidak mengetahuinya, kamu, sesuatu yang Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin tidak mengetahuinya, kamu mengetahuinya. Ya. Maka di saat seperti itu, dia tidak ada pilihan lain kecuali berubah. Langsung berubah ahli bidah ini. Dia katakan tidak, saya katakan Nabi mengetahuinya. Ya. Ini kan sudah nampak tulisan. Ya. Ketika Imam Ahmad mendekat, mana dalilmu? Dia akan bawa dalil yang lain. Tapi Imam Ahmad dikunci dengan pertanyaan lagi. Kata Imam Ahmad, baik. Sekarang Nabi mengetahuinya, Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin mengetahuinya. Apakah yang lapang bagi mereka berbicara dengannya? Ya. Atau mereka diam? Ya. Kata Muqtadin, mereka diam. Kita lapang bagi mereka diam. Kata Imam Ahmad berkata, betapa celakanya kamu. Sesuatu yang Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin diam, kamu berbicara. Ya. Kemudian itulah khalifah berhenti dan tidak memfitnah lagi. Ya. Manusia di dalam masalah khalqul Quran. Imam Ahmad diriwayatkan rahimahullah taala. Ini dasar pijakan para a'immatus salaf. Ya. Senantiasa mereka kembali dan mereka ukur seluruh perkara apakah hal tersebut di atas tuntunan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Apa yang para sahabat berbicara, kita berbicara, dan mereka tidak berbicara, kita juga tidak berbicara. Nah, kemudian kata beliau, wa qala Nu'aym bin Hammad, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafar, wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsuhu tashbiha. Disebut itu harus lebih. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Dan siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia telah kafir. Dan bukanlah apa yang Allah sifatkan dirinya itu sebagai tasbih. Ini juga ucapan Nu'aym bin Hammad, bahwa seorang itu tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya dan mensifatkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya kewajiban. Siapa yang mengingkarinya, maka dia telah kafir. Ya. Dan menetapkan sifat untuk Allah bukanlah tasbih, sebagaimana yang telah kita uraikan. Wa qala Sufyan bin Uyainah, kullu syai'in wasafa Allah bihi nafsuhu fil Qur'an fa qira'atuhu tafsiruhu la kayfa wa la mithla. Kata Ibnu Uyainah, ini juga kaidah dasar. Segala sesuatu yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran, maka membacanya itulah tafsirnya. La kaifa wa la mithla. Tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh pula diserupakan. Maksudnya dalam Al-Quran disebutkan wajah Allah. Ya. Apa tafsir wajah Allah? Baca kembali ayat itu. Wajah Allah. Itulah tafsirnya. Ya. Jadi wajah yang wajah. Tahu. Nah, itu maksudnya begini. Dibaca ayat dan yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Ya. Apa tafsir kanan? Baca kembali ayatnya. Dan yadahu bahkan kedua tangan. Itu tangan. Itulah tafsirnya dua tangan. Nah, demikian kaidah dasar dalam hal ini. Sebab mana tangan secara bahasa diketahui. Tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Dan tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluknya. Dan ini telah kita uraikan. Kemudian kata beliau, wa qala Abu Bakar al-Marudi,
سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة الأرض فصححه أبو عبد الله وقال تلقتها الأمة بالقبول تمر الأخبار كما جاء. Abu Bakar Al-Marudi saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis yang ditolak oleh orang-orang Jahmiyah. Hadis-hadis tentang sifat, tentang masalah ru'yah, yang melihat Allah, tentang masalah Isra Mi'raj, tentang kisah Al-Ard. Maka ketika ditanya Imam Ahmad mensahihkan hadisnya. Kemudian beliau berkata umat ini telah diterima oleh para ulama dengan penerimaan. Agar para ulama menerimanya. Tumarul akhbar kama ja'at. Hendaknya hadis-hadis Nabi dibiarkan sebagaimana datangnya. Nama yang tafsir atau dipalingkan maknanya. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة dan berkata Muhammad bin Hasan al-Shaybani teman Abu Hanifah اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب عز وجل من غير تقصير ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لم يفسروه. Kata beliau, sungguhnya telah sepakat para ahli fikih seluruhnya dari timur sampai ke barat tentang wajibnya beriman kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang datang yang dibawa oleh rawi-rawi thiqah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh rawi-rawi yang terpercaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib diterima ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu tentang sifat Allah, sifat Ar-Rabb Azza wa Jalla, menjadi tafsiri dengan tidak menafsirkannya, wala tashbihi dan tidak pula menyerupakan Allah. Aman fassara al-yawma syai'an min dzalika, siapa yang telah menafsirkan atau siapa yang menafsirkan sesuatu dari hal tersebut, faqad kharaja mimma kana alaihi an-nabi wa ashabuh, maka dia telah keluar dari apa yang Nabi serta para sahabatnya berada di atasnya. Innahum lam yufassiru, karena Nabi dan para sahabatnya tidak menafsirkannya. Walakin aqtau biha fil kitab was sunnah thumma sakatu, akan tetapi mereka memberi fatwa dari Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran mengatakan begini, hadis mengatakan begini, thumma sakatu, setelah itu diam. Nabi Allah tangan itu begini, bagaimana dan seterusnya, tidak ada, terima saja. Yang ini sebagaimana adanya, ya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, pasti tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Kemudian kata pengarang atau Muhammad bin Hasan al-Shaybani, "Man qala bi qawli jahmin, faqad faraqa al-jama'ah, li'annahu wafaqahu bi sifatin la shay'." Ya, siapa yang berucap dengan ucapan Jahmi, Jahm yang Safwan, ya, perempuan Jahmiyah, siapa yang berucap dengan ucapannya, maka dia telah meninggalkan al-jamaah. Nah, maksudnya meninggalkan jamaah kaum muslimin, meninggalkan Nabi SAW, jalan Nabi SAW dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Liannahu wafaqahu bi sifatin la shay', karena orang Jahmiyah mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak ada sama sekali. Iya. Kemudian setelah itu beliau berkata, waqala al-Abbad bin Awwam, dan berkata Abbad bin Awwam, Abu Ma'ariyah Syarif bin Abdullah, Syarif bin Abdullah Nahi datang kepada kami. Faqulna inna qawman yumkinuna hadith al-ahadith, inna Allah yanzilu ila samai dunya, wa ru'ya, wa ma ashbah hadith al-ahadith. Ya. Syarif bin Abdullah datang kepada kami. Maka kami berkata, sungguhnya satu kaum mengingkari hadith-hadith ini. Apa hadith-hadithnya? Seperti Allah turun ke langit dunia, hadith-hadith tentang ru'ya, yang semisal dengan hadith-hadith ini. Maka apa jawaban Syarif bin Abdullah? Faqala, beliau berkata, innama ja'a bi hadhihi al-ahadith man ja'a bi sunnah fi salati wal zakah wal hajj. Sungguhnya yang membawa hadith-hadith ini, dia pula yang membawa tentang sunnah seputar masalah salat, zakat, haji. Maksudnya kalau kalian ambil sunnah salat, zakat, haji, demikian pula yang membawa hadith ini, kalian harus bawa hadith tentang masalah sifat ini. Kalian ambil juga. Wa innama arafna Allah bi hadhihi al-ahadith. Sungguhnya kami mengenal Allah dengan hadith-hadith ini. Nah, ini orang-orang yang beriman. Mereka mengenal Allah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah wa syar'iyyah. Nah, syariah adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, mengakhiri pembahasan, kata beliau, "Fahadhihi jumlatun mukhtasarah min Al-Quran wa Sunnah." Ini adalah sejumlah ringkas dari Al-Quran dan Sunnah. Wa athar mencara dan juga atau ucapan-ucapan yang datang dari para ulama as-salaf. Kata pengarang berwasiat, "Alzamha," komitmenlah kamu dengannya. Wa ma kana mithluha mimma sahha lillahi wa rasulihi wa sadiqi khalaqi hadhihi ummah mimma hasala ittifaqu alayhi min khayriha min khiyar ummah. Hendaknya kamu berpegang dengannya, komitmen di atasnya. Demikian pula kamu komitmen di atas apa-apa yang semisal dengannya dari apa-apa yang telah sahih
benar penisbatannya dari Allah dan Rasulnya dan dari para ulama salafus salih dari umat ini yang telah terjadi kesepakatan ya, akan bahwa mereka ini termasuk dari pilihan umat. Wala aqwala man kana indahum mahfuran mahjuran muba'adan mahduhuran matmuman malumah. Dan tinggalkanlah ucapan orang-orang yang di sisi para ulama salaf. Ucapan mereka, orang-orang itu dihitung sebagai orang yang hina, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dijauhkan, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang tercela, dan orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai nilai. Nah, kata beliau, tinggalkan ucapan-ucapan mereka, orang-orang itu tadi yang di kalangan para ulama salaf tidak ada nilainya, hina. Wa ini sarra kathir min al-mutaakhir. Tinggalkan ucapan mereka, walaupun banyak dari orang-orang belakangan iktarra, mereka tertipu di aqwalihim dengan ucapan-ucapan mereka, wa janahu ila ittibaihim, walaupun banyak di antara mereka yang condong mengikuti mereka. Fala tadhkar bi kathrati ahli al-batil, kamu jangan tertipu melihat banyaknya ahli batil. Jadi ukurannya ikhwan adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan menjadi ukuran dilihat banyaknya orang. Ketika datang misalnya ke masyarakat, dia mengamalkan Sunnah, dia anggap asing oleh orang, kebanyakan orang menyelisih saya. Kebanyakan mereka menjadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah. Adapun kebanyakan kalian tercerah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Nah, wa ma aktsarun nas walau harasta bil mu'minin. Dan manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat mereka itu beriman. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur. Artinya yang bersyukur itu yang tidak bersyukur lebih banyak. Ya. Maka jumlah yang banyak bukan menjadi ukuran dalam suatu kebenaran. Yang menjadi ukuran, dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ini menjadi ukuran. Kemudian setelah itu dia membawakan riwayat di sini sebagai kabar gembira kepada setiap muslim, kepada setiap sunni salafi yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf yang hari-hari ini terasa mereka banyak dianggap asing oleh manusia. Maka beliau bawakan hadis di sini. Kata beliau, faqad ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya beliau bersabda, "Badat Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuban lil ghuraba." Sungguhnya Islam ini mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Rawahu Muslimun wa ghairuh. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Hadis ini kabar gembira bagi orang yang dianggap asing. Karena Nabi awal kali muncul dianggap asing. Nabi dikatakan tukang sihir, orang yang gila, membawa agama baru dan seterusnya. Tapi setelah itu tersebar, dan akan kembali asing lagi di tengah umat. Bukan karena jumlah umat Islam yang sedikit, tapi syariat Islam mulai ditinggalkan, kaum muslimin mulai berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga syariat yang benar dan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah sangat jelas dianggap sebagai perkara yang asing. Maka di keterasingan yang kedua ini, kata Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Karena itu, orang-orang yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan jalan para ulama as-salaf, jangan merasa kecil hati dan jangan merasa sedih melihat orang-orang yang banyak menyimpang ataupun binasa, tetapi hendaknya dia bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia merasa bangga dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dirinya dengannya. Seorang harus merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Harus merasa bangga dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya, mengenal Al-Quran dan Sunnah sesuai jalan para ulama salaf. Nah, kemudian kata beliau, warawa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau berkata, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Wa fi riwayah, dalam satu riwayah, qila famanun najiyah. Dikatakan kepada Nabi, siapa yang selamat? Lafaz famanun najiyah ini kelihatannya betul diperiksa kembali dengan lafaz famanun najiyah. Sebab saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap betul diperiksa dengan lafaz ini. Qala ma ana alaihi wa ashabi. Begitu Nabi ditanya siapa kelompok yang selamat ini, maka beliau berkata, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Rawahu jama'atun minal a'immah. Hadis ini diriwayatkan oleh kelompok dari para imam. Maka umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka, kata Nabi. Kecuali satu. Siapa satu ini? Mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah punya dua penafsiran. Tidak ada penafsiran yang ketiga. Al-jamaah bermakna jamaah kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pemimpin. Yang kedua, al-jamaah bermakna para sahabat, bermakna mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini dua makna jamaah. Ini ditafsirkan dalam riwayat yang lain
ma'ana alaikum yawma wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Iya. Kemudian pengarang berkata, memberikan pelajaran. Kata beliau, "Ilam rahimakallah." Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Annal Islam wa ahlahu. Sungguhnya Islam dan kaum muslimin utu min tawaif salah. Mereka mendapatkan musibah, mendapatkan bencana dari 3 kelompok. Qaifatun raddat ahadits sifat wa kadzabu ruwataha. Ada satu kelompok menolak hadis sifat dan mendustakan rawi-rawinya. Jadi kalau ada hadis tentang sifat, mereka tolak, mendustakan rawi-rawinya. Kata Imam Abdul Ghani, hukum terhadap mereka fahaulai asyaddu dararan ila al-islam wa ahlihi min al-kuffar. Maka mereka ini lebih berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin daripada orang kafir. Iya, orang kafir mengatakan ini hadis lemah, misalnya, atau ini hadis tertolak, nggak ada yang terima oleh orang kafir, ya kan? Tapi orang-orang jahiliyah mengaku muslim, oh ini rawinya salah, oh ini rawinya begini, misalnya. Ini berbahaya mereka. Padahal menurut hadis-hadis yang telah sahih pasti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukumnya mereka yang lebih berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin daripada orang kafir. Kelompok yang kedua berkata hadisnya sahih. Wa ukhra qalu bi sihhatiha wa qabuliha. Mereka berkata hadisnya sahih dan mereka terima. Kama ta'awaluha, tapi mereka mentakwilnya. Haulai a'zamu dararan min al-ta'ifatil ula. Yang seperti ini lebih banyak lagi bahayanya daripada kelompok pertama. Ya kenapa? Ya kelompok pertama menolak, jelas-jelas menolak, ya kan? Kalau melihat hadis yang sahih, mereka tidak akan ikut. Tapi kelompok kedua ini, mereka bilang sahih, cuma mereka palingkan mananya. Oh tangan, bukan tangan itu artinya kekuatan, ya, itu kemampuan. Ini lebih berbahaya terhadap umat Islam. Ya. Nah, karena itu kata pengarang bahaya yang lebih besar. Yang diukur di sini bukan tingkat kesalahan, tapi tingkat bahayanya terhadap kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian asal yang ketiga, kelompok yang ketiga, jarabul qaulaini al-awwalaini. Mereka menolak 2 pendapat yang pertama. Wa akhadha bi za'mihim, dan mereka mengambil menurut anggapan mereka yunazzihuna. Ya, mereka ingin mensucikan Allah. Wa hum yukadzibun, padahal mereka mendustakan. Fa'adzahum dzalika ila al-qaulaini al-awwalaini. Maka ini pun membawa mereka kepada 2 pendapat yang pertama. Nah, kelompok ketiga ini yang seperti itu. Kalau ini menurut kalau ini tidak, dia tetapkan beberapa sifat. Setelah itu dia tetapkan, dari sini akhirnya kembali lagi arahnya kepada yang pertama, menolak sifat-sifat dan mentakwilnya. Nah, ada yang seperti ini kata pengarang wa kanu a'zama dararan min al-ta'ifati ulatain. Mereka ini lebih besar lagi bahayanya dari 2 kelompok 6 sebelumnya. Ya, di sini menjadi ukuran membantah kelompok bukan dilihat jenis kesalahannya. Karena itu muncul syubhat-syubhat. Ahli sunnah kenapa berbicara tentang Al-Sururiyah terus yang dikritik? Kenapa yang dikritik Ikhwanul Muslimin terus? Jemaatut Tabligh atau misalnya di Makassar ini, kenapa Wahdah terus? Ya. Nah, ada seperti itu muncul. Kenapa tidak pernah membantah Syiah misalnya? Ada kelompok-kelompok jelas misalnya yang salah. Maka kita sebut bahwa kelompok Syiah dan yang lainnya semua dapat bagiannya. Ya, ahli sunnah adil memberikan semua bagiannya. Ya, ada sebuah kelompok ahli sunnah membicarakan, menguraikan tentang kesesatan kelompok-kelompok tersebut. Ya, tetapi yang menjadi ukuran, adapun yang sudah jelas penyimpangannya, manusia ini banyak akan mengetahui. Yang menjadi masalah di sini, yang kurang jelas penyimpangannya, ini butuh disingkat supaya manusia tahu bahwa mereka adalah menyimpang. Karena itu pembicaraan terhadap kelompok-kelompok seperti ini lebih diperbanyak. Dan lihat hukum Imam Abdul Ghani di sini. Kelompok yang pertama, kalau lihat dari sisi hukum, mereka lebih jelas dan lebih banyak kesalahan, sebab menolak hadis-hadis. Yang kedua menerima mentawil, yang ketiga sebagian saja. Tapi kelompok yang ketiga ini hukumnya lebih berbahaya daripada 2 kelompok sebelumnya. Kenapa? Sebab mereka lebih banyak menyamar-nyamarkan di tengah umat. Karena itu lebih berbahaya. Ya. Kalau yang lainnya mungkin jauh bisa masuk, kalau ini dekat bisa memasukkan. Ya. Karena agak samar di tengah umat. Maka mereka lebih berbahaya, lebih pantas untuk diperingatkan dan dijelaskan kesalahannya. Nah, demikian. Kemudian setelah itu, beliau berkata, "Amina sunnatil lazimah." Ini kaidah juga, kaidah terakhir beliau sebutkan di sini. Dari sunnah yang tetap, as-sukut amma lam yarid fihi nafsun anillahi wa rasulih. Dari sunnah yang tetap yang harus dipegang, yaitu hendaknya diam dari apa-apa yang tidak ada nafs dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak nafs dari Allah dan Rasulnya, kita diam. Ini dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah jumatan misalnya,
Disebutkan dalam masalah hari kiamat. Tidak ada nas, jangan berpikir. Oh di hari kiamat boleh orang terbang misalnya, atau boleh kamu begini, boleh begitu. Tidak boleh berpikir sembarangan. Kalau tidak nas, harus terbatas pada nas saja. Demikian pula pada perkara-perkara yang lainnya. Nah, karena dia tidak boleh berbicara, hendaknya diam pada apa-apa yang tidak ada nas di situ dari Allah dan Rasulnya. Allah ketika muslimun ala itlaqi. Nah, dan hendaknya diam pada apa-apa yang kaum muslimin sepakat untuk menyebutkan secara mutlak tanpa merinci. Watakut ta'arud lagu binafsin atau isbat, dan tidak boleh disinggung dengan menafikan ataupun menetapkan. Kama la yusbutu illa binafsin syar'i, sebagaimana kita kama la yusbutu, sebagaimana tidak ada ditetapkan kecuali dengan nas yang syar'i. Kadzalika la yunfa illa bidalilin sam'i, demikian pula tidak boleh dinafikan kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini juga kaidah dan sebagainya telah kita uraikan dalam surat-surat keterangan yang telah lalu. Kemudian setelah itu pengarang rahimahullah ta'ala mengakhiri kitab ini dengan doa yang sangat agung. Kata beliau, nas'alullah subhanahu al-waffiqana lima yurdihi minal qawli wal amali wal niyyah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberi taufik agar supaya kita ditetapkan di atas keridhaannya, mendapat keridhaannya, ya, diberi taufik untuk amalan-amalan yang dia ridai berupa qaul, apakah itu berupa ucapan wal amal ataupun amalan wal niyyah ataupun niat. Wa yuhdiyana ala tariqatin lati yardaha, dan juga kita memohon kepada Allah supaya kita disebutkan di atas jalan yang dia ridai, wa yatawaffana 'alaiha, dan kita juga memohon supaya kita diwafatkan di atas jalan tersebut. Wa yalhiqana bi nabiyhi wa siratihi min khalqihi Muhammadin al-Mustafa wa alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan kita semua ini digabungkan, diikutkan bersama nabinya dan manusia terbaik dari makhluknya. Nah, yang terbaik dari makhluknya yaitu Nabi Muhammad yang terpilih, keluarganya dan para sahabatnya. Wa yajma'ana ma'akum fi dari karamati, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam rumah kemuliaannya, maksudnya di surga. Innahu sami'un qaribun mujib, sungguhnya dialah Allah yang maha mendengar, maha dekat lagi, maha memberikan ijabat terhadap doa. Ya, ini akhir dari risalah beliau. Kemudian beliau ingatkan satu perkara. Kata beliau, wa kullu hadithin lam nudifhu ila man akhrajahu fa huwa muttafaqun alaih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Setiap hadis yang kami tidak sebutkan, kami tidak memaparkan siapa yang mengeluarkannya, itu berarti riwayat muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua sahihnya. Ini telah kita uraikannya di awal pertemuan. Kalau ada hadis disebutkan saja riwayat Abu Hurairah, di belakangnya tidak disebut siapa yang mengeluarkan, itu berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kalau selain Bukhari dan Muslim pasti pengarang sebut riwayat Muslim saja, riwayat Bukhari saja, ya, atau riwayat As-Sunan saja. Demikian. Kata beliau, akhiruhu walhamdulillah wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Nah, alhamdulillah. Kadang saya menjadi tidak kuat dan semakin jauh dan berkurang dari akhlak salaf serta makin tidak tenang penyakitnya dunia yang semakin besar. Nah, harusnya seorang muslim dalam kehidupan dunia ini mengetahui bahwa ia di dunia adalah untuk beramal dan mempersiapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunti dunia kana tagharib aw ajil sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu itu asing atau orang yang hanya sekedar berlalu. Nah, dan dunia ini tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun bukan artinya kita untuk meninggalkan dunia. Iya, tidak. Kita diperintah mencari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Dan kita harus tahu bahwa dunia adalah fitnah bagi manusia, harta adalah fitnah bagi manusia, ya, fitnah dalam agama mereka. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Ya, kita butuh bersabar ya ikhwan. Seseorang berada di atas jalan yang lurus itu kesabaran. Sebagaimana umumnya ketaatan. Wa huffatil jannatu bil makarih, dan surga diitari dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan.
Ya. Maka butuh kesadaran. Sabar sedikit di dunia, kita akan menuai sesuatu yang banyak di akhirat. Nah, di dunia ini tidak seberapa. Umur juga palingan kalau hidup hanya paling banyak di atas 60 tahun saja. 60 tahun ini dibanding dengan satu hari di akhirat tidak seberapa. Karena itu bersabar di atas kehidupan dunia ini adalah perkara yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap muslim. Kemudian butuh kiat-kiat supaya dia istiqamah. Pertama, dia dekat dengan orang-orang yang salih. Kemudian yang kedua, dia giat di dalam menuntut ilmu. Ya, rajin mendengarkan kasih ceramah atau hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, dia memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ibadah-ibadah, ya salat, kemudian memperbanyak qiyamul lail dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ya dia banyak dekat dengan orang-orang yang berilmu supaya mendapat nasihat. Ya. Nah, ini di antara kiat-kiat yang bisa menyebabkan orang itu sabit dan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu an yusaddiqana wa iyyakum. Apakah a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq? Kita ketiga kali pada zikir pagi juga, iya, pagi dan sore. Itu termasuk zikir pagi dan sore. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Apakah dibaca satu kali setiap hari atau pada zikir pagi dan sore? Maksudnya zikir pagi dan sore. Iya. Apakah daun panci atau daun pacar sama dengan daun bidara? Ya sama ya. Digunakan daun panci dipakai, digunakan campuran air ketika ingin memandikan jenazah. Campuran yang harum, wangi. Daun bidara memang wangi, bagus untuk hal tersebut. Kalau daun panci punya ciri tersebut, ya, maka nggak apa-apa dipakai. Ya, walaupun kalau dia memakai daun bidara dan campur barus, itu lebih bagus. Ketika mau tidur saya wudhu dan niat salat sunnah sudah wudhu, digabung dengan salat witir yang 2 rakaat dulu, kemudian ditambah 1 rakaat witir. Ya, 3 rakaat tapi kegiatnya 2 kemudian 1. Apa ini boleh? Tidak boleh ya. Yang beda antara witir dan 2 rakaat subuh. 2 rakaat setelah wudhu. Walaupun itu tidak 2 rakaat, tapi ceritanya berkaitan dengan witir yang beda. Tidak boleh digabung. Bisa digabung itu sejenis, tidak mungkin digabung. Enggak. Afdalnya salat duha itu apakah dengan dikerjakan seiring apakah dengan dikerjakan sesering mungkin atau dengan jarang dilakukan? Kalau dia kerjakan sering mungkin juga tidak apa-apa. Sebab Nabi memberikan tuntunan sering. Ya. Walaupun Nabi SAW sendiri, ya, di dalam hidupnya beliau melakukan salat duha, nah, sekali saja. Kami pernah membaca sebuah kitab terjemahan yang hadis kurang lebih maknanya bahwa seorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Akan kalau bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya, kecuali atas naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka meningkatkan dirimu kepada Allah, bersikap lurus dan seterusnya. Dalam hadis lain bersikap sederhana kalian sampai tujuannya. Nah, sementara dalam hadis lain Allah hanya melihat hati dan amalannya. Pertanyaan, bagaimana mengkompromikan 2 hadis ya? Mengkompromikannya enggak? Ya, kita katakan bahwa seorang tidak masuk surga dengan amalannya. Yang masukkan surga itu adalah rahmat dari Allah. Ya, rahmat dari Allah. Jadi amalan adalah sebab masuknya. Amalan merupakan sebab datangnya rahmat. Ya, amalan merupakan sebab. Karena itu benar. Ya, amalan tidak memasukkan. Amalan tidak masukkan ke dalam surga. Yang masukkan adalah rahmat Allah. Dan sebab datangnya rahmat adalah amalan yang dia lakukan. Ya, karena itu Allah melihat kepada hati dan amalan, jelas amalan sebagai suatu sebab. Nah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amalan kalian. Ya, disebabkan karena amalan kalian. Jadi amalan merupakan sebab orang itu masuk surga. Adapun yang memasukkannya ke dalam surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud mendekatkan diri kepada Allah, bersikap lurus, bersikap sederhana lah kalian sampai ke tujuan. Maksudnya di sini seorang itu menjalankan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan, ya, tidak lebih dan tidak kurang, dan dia melakukan hal-hal yang
menyebabkan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kiamat akan tiba, maka salah satu tandanya adalah diangkatnya Al-Quran, yaitu kalam Allah, bukan kalam ya, tidak pakai aksi, pakai biasa. Apakah cinta yang sebagai makhluk juga terangkat bersama Al-Quran? Apakah terangkat atau tidak? Wallahu a'lam. Yang jelas Al-Quran akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disebutkan dalam riwayat ketika dilihat mushaf, ya tidak lagi tulisannya. Jadi cintanya apakah itu terangkat? Wallahu a'lam. Tertera dalam hadis cuma disebut, ya, mereka melihat ke dalam mushaf tidak ada tulisan. Ya harusnya seperti ini. Tidak boleh seorang itu terlalu mendalam di dalam menanyakan hal-hal yang terkadang dalam surat itu diterangkan. Sebenarnya cukup dengan konteks hadis itu sudah cukup. Ya. Apakah dia mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman edan dengan maksud banyaknya fitnah? Apakah ini namakan mencela zaman? Iya, mencela namanya. Ya, sebab dia konteksnya umum. Ya, saya mengatakan ini zaman jahiliyah, ini hukum mutlak. Ya. Kalau dia katakan zaman ini banyak orang edan, mungkin ya, dilarang. Apakah orang yang mendatangi para nabi untuk meminta syafaat berjalan dalam keadaan telanjang? Pertanyaan. Iya. Itu sudah terangkan bahwa manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, ya kan? Kok ditanya lagi? Datang dalam keadaan telanjang. Dia mau mereka dapat hatinya. Iya. Ada catatan di umul kitab tersebut ditulis pena dan makhluk Allah. Dan apakah pena itu termasuk makhluk yang dicipta sebelum 50.000 tahun tersebut? Nah, pena itu menulis sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, diterangkan dalam riwayat. Ada yang mengatakan bahwa dibukukannya Al-Quran adalah tidak hasanah. Ya. Kalau tidak hasanah dalam artian secara bahasa, mungkin tidak baik secara bahasa. Tapi kalau tidak secara agama, enggak. Itu bukan dikatakan tidak, sebab dikumpulkannya Al-Quran itu dengan kesepakatan para sahabat. Dan para sahabat tidak mungkin berkumpul di atas sesuatu yang tidak ada nafsunya. Baik? Iya. Maka kalimat tidak hasanah ini harusnya ditinggalkan, tidak boleh diucapkan mengumpulkan Al-Quran tidak hasanah. Sebab sekarang tentang masalah tidak banyak orang yang salah memahami. Ya. Harusnya dikatakan ini adalah perbuatan para sahabat dan mereka sepakat dalam hal tersebut. Sepakat para sahabat. Kalau Dajjal keluar selama 40 hari dan Jumat Tabik juga keluar 40 hari, apakah bisa dikatakan Jumat Tabik salah satu Dajjal selama ini? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Jangan terlalu overdosis dalam itu berlebihan namanya. Tidak boleh. Kita tidak boleh berlebihan. Apakah di akhirat nanti manusia masih mempunyai jasad seperti jasad di dunia, atau hanya rohnya saja, baik itu di surga maupun di neraka? Nah, jasad yang dipakai oleh manusia pada saat mereka hidup di dunia itu pula yang dipakai nanti di akhirat. Karena itu Nabi SAW menyebutkan seperti dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, "Wailun lil aqrabi minan nar", celaka tumit-tumit dari api neraka. Ini tumit-tumitnya, celaka dari api neraka. Ini kan siksaan terhadap tumit ini, bukan terhadap jasad yang lain. Nah, ini adalah ucapan yang dipegang oleh ahli sunnah dalam masalah ini, bahwa manusia dibangkitkan pada hari kiamat ya dengan jasadnya kembali. Nah, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tolong diuraikan secara detail tentang hukum rokok dan sisi penilaiannya. Sebab ada syubhat dalam masyarakat bahwa hukum rokok ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Ya, maka dengan adanya yang membolehkan membuat orang-orang lemah semakin lemah. Bagaimana mengatasi kecanduan merokok? Dalam hal ini nasihat apa buat kami para perokok? Ya. Pertama begini, rokok itu hukumnya haram. Ya, tegas. Lain kalimat lain.
Tidak boleh dikatakan makruh atau boleh dalam keadaan tertentu atau darurat. Ya, tidak ada. Ya. Rokok itu hukumnya haram. Haramnya dari sisi satu, orang yang merokok itu tahu menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Iya atau tidak? Mungkin bagi setiap outlet rokok pasti ada rokok mengganggu kesehatan, bisa menyebabkan penyakit jantung, ya, bisa menyebabkan impoten, ya. Kemudian bisa menggugurkan kandungan. Wah, banyak lagi. Nah, ini sudah satu poin di sini. Kalau sudah sampai ke dalam derajat yang membinasakan diri, dalam Al-Quran dikatakan, wala tulqu biaydikum ila tahluka. Jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah terhadap diri kalian Maha Pengampun. Ya. Yang kedua, rokok ini buang-buang harta. Nah, rokok buang-buang harta. Dan dalam Al-Quran dikatakan wala tubazziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kalian mubadzir dengan sebenar-benar tabdzir. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-temannya, saudara-saudaranya syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga, si perokok dengan uang rokoknya ini digunakan pada hal yang salah. Harusnya digunakan pada kebaikan pada dirinya atau pada keluarganya. Ya. Dan cukuplah ia berdosa, sebab Nabi SAW bersabda dalam hadits yang hasan, kafa bil mar ithman an yughayya ma yaqul. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia melantarkan orang yang makan darinya. Ya. Ini diantara bahaya-bahaya kembali kepada orang itu sendiri. Belum lagi, asap rokok tidak hanya mengganggu si perokok saja, tapi juga orang yang menghisap di sekitarnya. Ya. Kaum mukminin yang lain juga terganggu. Kalau sudah mengganggu kaum mukminin yang lain, dapat lagi ancaman berikutnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh ia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Jadi ayat-ayat cukup sebagai peringatan terhadap para perokok. Ini ringkas. Yang ringkas ini sudah memberikan hukum pasti tentang haramnya. Namun tidak. Cara mengatasi orang yang kecanduan, ya, pertama dia ingat ada siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau jatuh dalam perkara yang melanggar. Satu. Kemudian yang kedua, ya, dia upayakan dirinya untuk meninggalkan, tidak dekat dengan orang-orang yang senang merokok. Ya. Kemudian ketiga, dia banyak bersabar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil banyak membaca buku-buku tentang diharamkannya rokok supaya dia tambah takut. Ya. Dan kadang saya lihat pada sebagian orang yang dulunya merokok kemudian meninggalkan, kadang makan gula-gula atau semisal dengan itu, ya, supaya menghilangkan kebiasaan. Nah, menghilangkan kebiasaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan seluruh kaum muslimin dari kebiasaan yang jelek ini. Kalau memakai sendal ikhwah untuk beruduk tanpa diminta, ya, merupakan kesalahan yang bisa menghasilkan dosa. Ini kalau mengganggu, ya, kalau sampai ke dalam batasan mengganggu, ya, itu dosa. Nah, tapi kalau dia ketahui temannya, ada teman tertentu dia ketahui, kalau dipakai sendalnya dia ringo, ya, ditahu dari kebiasaannya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini kita nggak tahu sendalnya siapa ini punya siapa, langsung pakai saja orang ini, insyaallah orangnya. Nggak boleh seperti itu. Ini masih dalam mengganggu kaum muslimin. Nah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an ya'khudha ma'al imri'in illa bitibi nafsi, bitibi min nafsi. Tidak pantas bagi seorang muslim mengambil harta seorang yang lain kecuali dengan keridhaan dari hatinya. Nah, Ustaz membahas kitab selalu menggunakan kata pengarang. Apakah tidak sebaiknya menggunakan kata penulis? Karena pengarang bisa berarti menulis sesuatu yang tidak sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah. Apakah benar ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada yang dapat berubah dengan seizin Allah? Kita sudah sebut, ya, kita bahas tadi, bahwa seluruh takdir Allah sudah tetap di Lauhul Mahfuz. Adapun di selain Lauhul Mahfuz itu kadang ada perubahan. Nah, Ramadan lalu seorang perempuan hamil 7 bulan dan tidak puasa 5 hari.
dan sekarang hamil 3 bulan dan hutang puasa belum dibayar. Dan untuk membayarnya dia tidak sanggup, sekarang lagi mengidam. Pertanyaan, bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya, kalau dia tidak berpuasa 5 hari, maka dia berpuasa nanti kapan dia mampu. Ya, setelah hamil ini melahirkan, punya kemampuan, segera dia bayar. Ya, walaupun datang beberapa tahun baru dia mampu. Nah, dan yang 5 hari ini tetap terhitung 5. Dan seperti perkataan orang awam mengatakan kalau 5 tahun tidak dibayar, tahun besok dibayar jadi 10, tahun besoknya lagi jadi 15. Ya, itu adalah ucapan yang tidak benar. Nah, dibayar sesuai dengan kemampuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bisakah suaminya membayarkannya? Tidak boleh ya. Nah, bagaimana hukum puasa bagi ibu hamil? Ya. Bagi ibu hamil, kalau dia mampu berpuasa dan tidak khawatir bahaya atas janinnya, tidak apa-apa dia berpuasa. Kalau dia khawatir, dia mampu tapi ada kekhawatiran, ya, udur bagi dia untuk tidak berpuasa. Nah, kalau dia tidak berpuasa karena hamil, maka nanti membayar fidyah. Ya. Kan hamilnya 7 bulan, dia puasa 5 hari, berarti bayar fidyah dia. Ya, bayar fidyah. Sebab dia tinggalkan puasa karena hamil. Kalau perempuan hamil atau perempuan menyusui yang tidak berpuasa, maka hari-hari yang dia tinggal dia bayar fidyah, tidak diqadha, tidak diganti. Maka dari penanya di sini 5 hari itu diganti memberi makan orang miskin, 5 orang miskin. Gimana menjawab syubhat pembagian antara syariat, hakikat, ma'rifat dalam Islam? Ya, jawabannya mudah. Mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah pembagian? Ya. Walaupun seluruh tokoh-tokoh sufi berkumpul menjadi satu, cari dalilnya tidak akan ketemu. Nah, apa hadisnya tentang minum susu sesudah akad nikah bagi 2 pasangan, bagi 2 pengantin? Dan apa yang dibagi oleh pengantin perempuan ketiga ikhwannya memegang ubun-ubun saat mendoakannya? Kalau ketiga ikhwannya, ketiga suaminya. Nah, memegang ubun-ubun saat mendoakannya. Adapun yang dibaca, ada 2 khusus dalam masalah ini. Ya. Ya, saya sekarang lupa ya. Insyaallah mudah-mudahan di waktu lainnya. Nah, ada pun mengenai susu setelah akad nikah, saya tidak ingat apakah ada hadis yang kuat dalam masalah ini atau tidak. Sehingga saya tidak ada sekarang, ya Allah Ta'ala alam, cuma memastikannya Allah Ta'ala alam. Ya, ada pun yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, yaitu salat 2 rakaat, itu hadisnya lemah. Ya. Siapakah Ahmad Salahuddin LC yang menerjemah buletin artikel yang diberikan kepada jemaah di Indonesia? Allah alam, saya tidak tahu. Ya. Cuma yang menerjemah buletin jemaah itu banyak. Siapa saya ambil bahasa Arab menerjemah gampang saja. Nah, dalam penerjemahan di Saudi Arabia sendiri ada tim khusus yang dilihat dari orang-orang tertentu yang mereka percaya, kemudian memeriksa terjemahan tersebut. Ada dalilnya apabila membaca ayat-ayat as-sajdah yang mana dalam Al-Quran dan 15 tempat disyariatkan untuk sujud. Nah, 15 tempat ini pendapat sebagian para ulama berdasarkan beberapa hadis. Jadi kita perlu periksa hadis-hadisnya. Ternyata di antara hadis-hadis yang sahih hanya 4 tempat saja. 4 tempat untuk sujud yang sahih, atau untuk sujud sajadah hanya pada 4 tempat saja. Yang pertama di surah Qad wal Quran dzikr. Ya, dia ayat itu. Wa ana di situ. Itu tempat sujud. Kemudian yang kedua di surah An-Najm, di akhir surah. Kemudian yang ketiga di surah Al-Insyiqaq. Yang keempat di surah Al-Alaq, juga di akhir surah. Kalau di akhir surah disunnahkan setelah sujud dia membaca lagi surah pendek setelahnya, supaya jangan langsung dikira atau jangan langsung dianggap bersambung begitu. Nah,
Sekarang ini Dajjal sudah ada. Kalau Dajjal yang kita cerita hakiki belum ada sekarang ini. Nah, ada pun Dajjal bermana pendusta. Nabi mengabarkan ada 30 Dajjal yang keluar bermana 30 pendusta. Ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku ini dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang mengaku Nabi seperti itu sudah banyak. Dan di Indonesia saja ini sudah berhasil memecahkan sejarah keluar beberapa orang yang mengaku Nabi. Nah, apa hukum membaca doa khatam Quran ketika kita khatam Quran yang berada pada halaman sesudah surah Al-Ikhlas? Kaidah, kaidah dalam masalah ini. Hadis-hadis tentang doa khatam Quran semuanya lemah. Apakah riba dan penyakalan kita pada teman waktu masih kecil termasuk kezaliman? Yang dia lakukan dengan sengaja, nah berkaitan dengan orang lain dia. Kapan dia teringat? Minta maaf. Pada waktu acara pra-ospek mahasiswa baru, ada seorang maba ditanya. Kemudian si maba menjawab insya Allah. Kemudian seniornya bilang berapa persen insya Allah ini? Si maba menjawab 80%. Karena rasa takut. Bagaimana hukumnya? Ya hukumnya salah ya. Nah, kalau mengatakan insya Allah, sudah itu artinya bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dengan izin Allah. Kita lihat caranya 80%, berarti tidak tawakalnya cuma 80%. Benar seperti itu. Yang 20%-nya kemana? Arah kepada kesyirikan, tidak ikhlas. Nah, hukum yang memberi gelar pada Unhad Universitas hampir Arab Saudi. Karena banyak yang mengatur gamis cagar jiwa. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti betul-betul ya menjadi Arab betul. Itu. Saja ya, insya Allah. Telkomsel mengadakan kuis SMS berhadiah pergi umroh. Masya Allah. Caranya kita diberikan beberapa pertanyaan, kemudian dijawab dikirim lewat SMS ke Telkomsel. Kalau jawabannya benar maka mendapat 1 poin. Kemudian poin ini akan diundi dari sekian banyak pemilik untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana hukum kuis seperti ini? Karena yang menyebutkan atau kurang menyebutkan satu data yang merupakan penentu hukum dalam masalah. Satu datanya berapa biaya SMS-nya? 1.000, 2.000, lebih banyak dari harga biasa kan? Nah, itu lagi jadi namanya. Dia semua jenis SMS seperti itu, kuis atau ini, dia turun SMS mengeluarkan biaya atau lebih dari yang biasa, bukan lebih dari yang biasa saja, biaya biasa saja dia keluarkan. Anggaplah biaya SMS 350, dia kirim 350, tapi biaya itu saja itu sudah terhitung dulu. Sebab mengeluarkan biaya masuk ke dalam sesuatu yang tidak jelas dia menang atau kalah. Itu namanya apa? Mention kan? Sudah hasilnya. Tapi kalau Telkomsel gratis SMS-nya nggak apa-apa, itu kalau gratis ya. Tapi itu kayaknya nggak ada dalam sejarah. Kalau banyak yang cerdas hafalannya jauh lebih kuat dari salah. Allah sebutkan dari tadi bahwa manhaj ini adalah manhaj amali, agar kamu tidak mudah tertipu sekedar dengan ucapan dan tulisan mereka. Sebenarnya tentang masalah hafalan itu relatif ya. Nah, kadang ada seorang yang pandai dari sisi hafalan, ya. Namun kalau dikatakan lebih banyak yang seperti itu dari para ulama salaf itu tidak benar. Para imam salaf dalam sejarah mereka tidak ditanggung. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang bisa punya hafalan seperti Imam Tirmidzi? Ya. Mendengar baca satu kali dengar sudah hafal semua. Imam Bukhari. Ini dari tangan mereka, rahimahullah Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka. Dan amal itu menentukan. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan pula dengan banyaknya kitab. Demikian kata Imam Al-Barbahari. Tapi ilmu itu adalah ukurannya dengan banyaknya atau dengan ia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu sebenarnya. Ini. Selain dari salah misalnya orang yang dia nasihat dengan lurus, banyak menulis dan seterusnya, sebenarnya amalannya itu hanyalah amalan yang tidak memberikan banyak manfaat kepada mereka. Ya. Pada setiap zaman ada Dajjal, saya sudah terangkan tadi.
apakah gunung putih yang disebutkan sudah ada di negeri Dimashq? Ya. Cari sendiri ke sana. Coba lihat sendiri apakah sudah ada di sini. Mengapa kita harus berlindung pada Dajjal? Padahal Dajjal akan hadir pada waktu dekatnya kiamat. Ini sudah merupakan kebuktian dalam syariah. Ya. Pertama, faedahnya keimanan akan keluarnya Dajjal. Kemudian yang kedua, seorang muslim takut akan dirinya jangan sampai tertimpa fitnah. Sebab kalau seorang muslim merasa aman dirinya tidak tertimpa fitnah, ini artinya orang yang merasa aman dari makar Allah. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya kan? Itu antara faedah keimanan dalam masalah ini. Apakah Dajjal terlahir dari seorang wanita dan laki-laki berzina atau laki-laki yang menzinahi patung, dan terlahirlah Dajjal seperti yang banyak ceritakan orang? Ya Allah alam. Kalau menjelaskan hukumnya apabila keluarganya meninggal, mereka buatkan makanan kesukaan si mayit, kemudian diletakkan di atas nampan atau apa itu, dengan keyakinan bahwa si mayit itu akan datang memakannya. Ya. Ini tentunya keyakinan yang salah, bagaimana yang telah kita uraikan. Dan wanita bersama manusia apabila meninggal, dia tidak akan kembali lagi. Nah, ini ada perkara-perkara yang hendaknya kaum muslimin meninggalkannya. Khurafat yang tidak menambah mereka kecuali hanya sekedar musibah dan malapetaka. Apa perbedaan infak dan sedekah? Infak dan sedekah dua kalimat sama. Mana yang sama? Nah, infak dan sedekah kadang pada mana infak yang wajib, kadang bermakna sunnah. Sedekah pun demikian, ada sedekah yang wajib, ada sedekah sunnah. Infak dan sedekah yang wajib maksudnya zakat, atau dari zakat wajib maupun zakat fitri. Sebab zakat juga kadang dinamakan sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha. Ambillah dari harta mereka satu sedekah, membersihkan mereka. Sedekah ini yang digunakan adalah zakat. Saya pernah diberitahu oleh seorang yang berakidah salah bahwa surga dan neraka belum berpenghuni. Semua ruh belum ada di alam barzakh atau berada di alam barzakh. Adapun peristiwa Isra Mi'raj melalui ruang dan waktu, sehingga wajar bila beliau melihat para penghuni surga dan neraka tersebut. Bagaimana menurut dari syariat? Tidak ya, kita katakan bagaimana yang disebutkan dalam Nabi melihat surga ada penghuninya, neraka ada penghuninya. Kita tetapkan surga dan neraka sekarang sudah ada. Ya, saya dikatakan itu adalah melalui ruang dan waktu, itu artinya dia mengatakan surga dan neraka sekarang belum ada. Kan bukan seharusnya. Ya. Nah, ini adalah perkataan yang tidak benar. Ya. Di kampus saya ada organisasi, apa disebut namanya begitu, yang kami di Boroni. Dan teman akrab saya masuk organisasi tersebut. Dia mengatakan pada saya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan kami dalam Al-Quran ada atau salah. Salah satu sifat Allah. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah. Sebenarnya Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu harus membahasakan. Apakah saya bisa menghukum dia kafir? Dan orang-orang yang berada di organisasi tersebut, bagaimana sikap saya terhadap dia? Apakah harus menghindari atau tak berteman? Kalau dia jadi. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kalau dia menolak, hukum dia adalah setelah nampak atasnya hujjah, ya, maka dihukum kafir keluar dari Islam. Kalau dia mutawil, nah, maka dia dihukum sebagai ahli bidah. Jadi hukum para imam, Jahmiyah itu kafir, itu hukum umum. Adapun orang per orang, lihat orangnya. Nah, adapun organisasi seperti ini, kalau nampak dari kebiasaan dan budaya mereka seperti itu, nah harusnya dia adalah organisasi yang harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Apakah ada keringanan bagi orang yang selalu berangin dalam melaksanakan sholat, misalnya menjamak atau yang lainnya? Karena setiap sholat selalu kentut. Nah, bahkan waktu itu dan sholat selalu diulang paling sedikit 2 kali dan diulang sampai 3, 4, 5 kali. Ini bukan suatu keraguan, tapi yakin terlalu kentut. Ya, karena walaupun bukan waktu sholat masih mengalami hal tersebut. Ini namanya penyakit. Ya, namanya penyakit. Ya, sebab kalau kentutnya nggak bisa ditahan, itu namanya penyakit. Manusia wajar yang mampu menahan kentut, ya kan? Wajarnya manusia. Ini ikhwanillah karena membiasakan. Ya, jadi itu dia prinsip salah. Menahan kentut itu penyakit. Membiarkannya terus juga penyakit.
Terus itu seorang harus pandai melihat waktu keadaan. Ini sebenarnya sehat, ya harusnya jangan ditetapkan waktu-waktu khusus untuk membuang air begitu, ya, supaya tidak terlalu banyak menahan beban. Ya. Kemudian yang kedua, jangan dia biasakan. Kalau terkali mengkendut dibiarkan, enggak, ditahan. Ya, harus ada waktunya dia tahan, cuma menguntung. Apa yang dia tahan, dia cara dia sumbat atau apa, mungkin dia tahan. Ini kebiasaan yang tidak benar. Ya, kebiasaan yang tidak benar yang harus dihilangkan, mengganggu ibadah. Walaupun kalau kondisinya tidak bisa sama sekali ditahan, ya, dalam artian dia keluar terus, tiap kali sholat pasti keluar. Kalau dia cuma seperti tiap sholat pasti keluar, maka dia wudhu saja. Begitu sholat dia keluar, biarkan saja. Tawakal Allah, sholat melanjutkan. Ini teman-teman keadaannya seperti yang saya gambarkan tadi. Tapi kalau kentut, setelah itu dia wudhu, sholat lagi, insyaAllah nggak apa-apa. Ya, dia ulangi wudhunya seperti biasa. Sambil dia jaga, jangan sampai dia membiasakan dirinya. Nah, ya, dampaknya tidak baik kembali kepada ibadah, dan juga dampaknya tidak baik kembali kepada sosial dan kemasyarakatan. Saya melihat satu kisah, ya, pernah di Jogja ada orang Aceh datang ke ketemu sebagian itu gitu, Salafi, satu yayasan Salafi. Nah, akhirnya dia mengenal tentang bagaimana dakwah Salafi itu. Saya tidak asyik cerita dakwah Salafi, tiba-tiba yang menerangkan tentang Salafi itu kentut. Ya, kebiasaannya begitu. Ya, akhirnya orang yang dulu bertanya, oh begitu ya, orang-orang Salafi kentut sembarangan. Jadi dia kembali kepada dakwah yang tidak bagus. Dan ikhwanillah, orang itu nggak bisa ditentukan keadaan dan dia yang berbeda. Ya, mungkin di tempat ini kebiasaannya begitu, mungkin yang lainnya nggak terbiasa. Ya, maka harus menjaga ya norma dan etika, dan itu juga penting dalam dan diatur dalam syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada sore hari ini bermanfaat untuk seluruh hadirin, dan insyaallah taala akan datang lagi materi-materi lain dari beberapa ustaz lain, dan saya akan lihat waktu, mudah-mudahan ada waktu lain untuk materi tambahan. Dan saya tetap mengimbau dan mengajak kepada seluruh hadirin untuk menghadiri materi-materi berikutnya, ya, sebab materi-materinya sudah terancam dengan sangat baik, dan kita harapkan manfaat yang sangat besar, khususnya di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan fitnah, dan seorang muslim butuh pijakan-pijakan yang kuat. Nah, dengan harapan kita memohon semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi taufik dan inayah, dan senantiasa dikuatkan di atas jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.